Halo semua, bertemu lagi di channel 8 Tutorial and Tips. Kali ini saya mau sharing cara memperbanyak atau budidaya Dark Lord, Philodendron Dark Lord. Oke. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa ya, di like, komen, dan di subscribe. Nah, ini perhatikan ya, cara kita memotong-motong ini ya. Mau memotong itu harus dipastikan ya, tidak dipas di ruas tapi antara ruas. Nah, ini seperti ini yang saya tunjukkan. Oke, langsung aja di ini yang perlu disiapkan. Saya menyiapkan pisau cutter yang sudah dibersihkan dengan alkohol. Nah, terus selanjutnya saya menyiapkan ini grow tone untuk merangsang akar ya, supaya bisa cepat tumbuh. Nah, ini juga saya siapkan betadine ya. Betadine itu untuk menutupin luka. Nah, yang paling penting juga nih B1, vitamin B1. Nah, ini juga saya gunakan biasanya fungisida. Fungisida ini banyak macamnya ya. Saya menggunakan Trikozet. Oke. Nah, ini kita mulai aja ya cara memotongnya ya. Nah, dipotong di sini antara ruas ya. Kebetulan masih ada akar anginnya, jadi kita potong di antara ruasnya yang ada akar anginnya. Oke. Nah, terus dibersihkan. Ini saya bersihkan menggunakan ini tisu ya. Oke. Karena kalau langsung dikasih begini seperti ini masih keluar getah-getahnya. Kalau dikasih betadine, terkadang betadinnya terbuang jadinya. Jadi lebih bagus dikeringkan terlebih dahulu menggunakan tisu. Oke, ini kita potong udah. Oke, kita lanjut ya. Untuk pemotongan berikutnya ya di sini. Pelan-pelan aja, harus hati-hati agar tidak mengenai ini ya, melukai tangan. Nah, seperti ini. Mungkin banyak ya di luar sana video-video yang memberikan penjelasan cara budidaya Philodendron Dark Lord. Nah, ini caranya 8 tutorial and tips ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, ini karena memang udah panjang ya, jadi memang harus dipotong. Karena kalau tidak dipotong tadi kelihatannya di awal sudah tidak begitu bagus ya, jadi harus dipotong-potong. Jadi bisa menjadi beberapa tanaman jadinya nanti. Nah, inilah salah satu kita untuk memperbanyak ya. Philodendron Dark Lord. Ini seperti ini, kita lanjut potong ya. Oke. Nah, ini kita potong di antara ruasnya ya. Nah, oke. Ini saya sering mengingatkan ini agar teman-teman tidak salah memotong. Pastikan memotong di antara ruas. Karena kalau memotong di ruas itu membuat jadinya tidak tumbuh akar. Nah, ini seperti ini. Cara ini udah sering saya lakukan dan memang selalu berhasil ya. Nah, pastikan juga dari sisi media tanamnya
Saya menggunakan media tanam sekam bakar dan tanah kompos. Tuh. Nah, ini saya potong lagi nih terakhir nih. Ya, pas di sini. Oke. Nah, ini pertumbuhannya untuk darul ini bisa antara 3 sampai 4 minggu biasanya tumbuh tunas baru setelah ini dan tumbuh akar. Gitu. Kadang bisa lebih. Nah, tergantung dari sisi ini ya. Media tanamnya juga mempengaruhin. Nah, oke, ini ditutup dulu ya biar diresap getah-getah itu diresap sama tisu supaya kering ya. Oke. Nah, kita pindah dulu terlebih dahulu. Nah, sekarang kita kasih ini ya, lukanya itu kita kasih betadin. Satu persatu dikasih betadin. Ini sengaja memang tidak saya cepetin karena ini kan tips ya, agar bisa mudah dipahamin. Dan pastikan videonya jangan di skip atau dipercepat karena takutnya nanti jadi gagal paham ya. Nah, ini sengaja memang saya buat videonya tidak saya percepat atau saya skip ya, supaya ya jadi teman-teman bisa paham benar-benar yang ada di video ini. Nah, ini pastikan semua ini ya diberikan betadin ya, yang bekas ini bekas potong diberikan betadin. Nah, semua diberikan betadin. Ini biasanya saya tunggu keringnya itu sekitar 15 sampai 20 menit. Nih, saya sih ini kurang dulu seperti ini. Jadi semua yang tadi bekas potong itu memang harus diberikan semua betadin. Jadi saya memang wajib nih, saya tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan fungisida pada saat luka, tapi pada saat pada saat penyiraman di media tanam itu saya ini ikut sertakan ini fungisida. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, yang saya sudah campur groton. Nah, seperti ini grotonnya. Oke. Ini saya campur groton sama fungisida ya. Agar apa? Mempercepat merangsang pertumbuhan akar. Nah, seperti ini. Ini akar yang ini memang ada, tapi agar tumbuh akar lagi lebih banyak. Nah, seperti ini. Nah, ini biasa saya rendam ya. Saya rendam itu 30 sampai 40 menit. Nah, ini yang ini semua sudah mengering ya. Jadi tadi yang betadin itu yang tadi saya ini betadin ini setelah 15 sampai 20 menit udah kering. Nah, ini sekarang saya rendam nih. Saya masukin ke dalam wadah yang sudah berisi groton dan fungisida. Ini saya campur. Nah, ini saya biarkan biasa sampai 30. Nah, ini kasih lagi nih. Udah direndam dikasih lagi biar lebih mantap, agar mempercepat dan merangsang pertumbuhan akar. Oke.
Nah, oke, ini seperti ini ya. Nah, biar lebih oke dia. Sudah direndam, ditaburin. Untuk hasilnya supaya maksimal. Nah, seperti ini. Ini saya biarkan mengering ya, antara 5-10 menit. Setelah itu saya tanam. Nah, ini seperti ini. Saya pengerjaannya 5-10 menit. Begitu kering, langsung ditanam. Oke. Nanti setelah 3 minggu atau 4 minggu nanti saya update pertumbuhannya. Jadi teman-teman bisa melihat hasilnya ya. Nah, ini yang sekarang dilihat yang saya kerjakan dulu ya. Tapi selama ini selalu berhasil ya. Selalu hasilnya memuaskan. Oke. Nah, seperti ini. Jangan lupa ya teman-teman ya, yang belum subscribe ya silahkan di subscribe dulu terlebih dahulu, ditungguin di subscribe. Terus jangan lupa juga di like kalau teman-teman suka dengan videonya, dan share agar informasi-informasi ini bisa dibagi ya dan bermanfaat bagi teman-teman di sekitar Anda. Nah, jadi kita bisa memperbanyak. Nah, bisa dicek juga ya di video itu, di video yang saya sebelumnya saya memperbanyak tanaman hias aglonema. Nah, itu tanaman hias aglonema itu yang saya buat di video menanam tanpa akar. Itu. Jadi hampir sama sih sebenarnya prinsip kerjanya. Nah, intinya selalu memang tanpa akar, dan memang ini saya selalu menggunakan groton ya. Terus B1 juga wajib ya untuk vitaminnya, dan betadin. Satu lagi jangan lupa fungisida. Ada fungisida yang menggunakan antrakol ya, harus ini ya, nggak harus antrakol ataupun, yang penting fungisida. Fungsi fungisida ini agar tidak masa pada saat si penanaman ini tidak terganggu oleh hama dan juga oleh penyakit-penyakit yang lain. Nah, seperti ini. Apabila ada teman-teman juga yang bisa berbagi, boleh silahkan bisa share linknya, jadi bisa berbagi ya sama yang lain ya. Mungkin punya teknik dan cara yang berbeda, boleh di share videonya, di komen. Nah, dan jangan lupa ya, kalau teman-teman ada mungkin tanaman yang lain dan bisa kita bantu untuk memberikan tipsnya untuk memperbanyak, boleh di komen ya, atau masukan buat 8 tutorial tip, boleh. Karena saya bukan pakar dan bukan ahli di bidang pertanian. Nah, tapi intinya satu pesan dari saya, jangan pernah takut untuk mencoba gitu. Karena dengan kita mencoba, kita tahu ya cara
kekurangan dan apa yang harus kita develop untuk kedepannya, seperti itu. Ini media tanamnya ya. Media tanam ini udah saya campur nih. Saya campur kompos dengan ini, dengan sekam bakar. Nah ini dipadetin ya, biar padat. Nah baru kita melakukan penanaman. Nah oke. Ya mungkin di video ini lumayan panjang ya, sekitar 25 menit panjang. Ini yang tadi udah ini. Jangan lupa dikasih betadin juga ya, jangan lupa dikasih betadin. Nah. Oke. Ya, itu yang pesan dari saya. Jangan pernah takut untuk mencoba ya, jangan pernah takut untuk mencoba, karena dengan mencoba kita tahu akhirnya tingkat keberhasilannya di mana. Oke, ini kita mulai tanam ya, satu persatu. Ini kita tanam satu persatu sambil dipadetin ya, dipadetin. Nah ini udah ini ya, sudah jadi satu. Ini kelebihan tanahnya nih, kelebihan tanah, kelebihan medianya maksud saya, media tanam. Oke, ini kita masukin. Harus, saya memang ini ya, tidak begitu dalam. Nah begini aja. Oke, langsung di ini tutup, tabur ya tanahnya sambil dipadetin.
Nah ini ya, untuk bonggolnya nih, tanam tabur. Ingat ya, jangan lupa digunakan groton itu emang fungisida, sambil direndam, dibiarkan sekitar antara 30-40 menit ya, seperti ini. Nah biasanya saya kalau setelah seperti ini semua udah selesai, nah saya biasanya seperti ini hasilnya ya, seperti ini ya, jadi banyak ya. Nah saya biasanya menggunakan ini vitamin B1, ini udah saya campur ya, jadi udah menggunakan B1. Nah saya siram biasanya seperti ini, jadi saya siram semua ke media tanamnya. Ini untuk ngurangin stres ya pada tanaman. Saya biasanya kalau kondisi seperti ini biasa 4 hari sekali saya siram. Bisa 4 hari sekali, bisa seminggu sekali. Oke, jangan lupa ya di like, komen, dan di subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, bye bye.